Siap? Cek bel, belum tiga. 1, 2, 3. Oke, pengamat lampu lebih aman. Ya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam soal perebutan putaran pertama untuk masing-masing. Di dalam kehidupan kita bersama, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk menunaikan hajat setiap manusia ini, tentu saja kita melakukan usaha demi usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pertanyaan adalah, sebutkan barang-barang yang sah kita jual. Ibu, nah, silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah barang yang sah, barang yang bermanfaat, milik yang sah. Soalnya sudah lengkap. Jika belum, mohon dibaca soal yang lengkap. Soal lengkap adalah, sebutkan barang-barang yang sah kita jual menurut pandangan hukum syariat. Jawabannya adalah Dewan Hakim Memutuskan jawaban yang benar adalah barang yang suci, barang yang bermanfaat, milik yang sah. Maka jawaban yang diberikan oleh Regu C salah. Maka Regu C berhak mendapatkan pengurangan nilai min 100. Baik, soal dilanjutkan. dalam ikatan yang sah untuk memiliki satu hubungan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita menjalani akad pernikahan menurut agama Islam yang sah dan yang benar. Pertanyaannya adalah, berapa banyak bilangan talak yang dimiliki? Mirah. Regu A, dipersilahkan. Orang merdeka memiliki 3 bilangan talak dan hamba sahaya memiliki 2 bilangan talak. Soal yang lengkap. Berapa banyak bilangan talak yang dimiliki oleh orang-orang merdeka dan oleh hamba sahaya? Jawabannya adalah, orang merdeka memiliki 3 bilangan talak dan hamba sahaya memiliki 2 bilangan talak. Maka Regu C yang dipersilakan kepada Dewan Hakim. Regu A Mendapatkan penambahan nilai 100 untuk Regu A. Mana semangatnya untuk Regu A? Baik, soal dilanjutkan. Soal yang kedua, soal yang ketiga. Dalam tata cara kepemimpinan pada masa dahulu, tentu saja diangkat dari kalangan masyarakat yang terpopuler menjadi satu raja untuk memimpin kaumnya ataupun memimpin daerah kekuasaannya masing-masing. Maka pertanyaannya adalah, siapakah Raja Makassar yang dimiliki? Regu Mirah. A, dipersilahkan. Sultan Hasan. Dengan berpegang pada kepala. Baik, soalnya diulangi. Siapakah Raja Makassar yang dijuluki ayam jantan dari timur yang dengan gagah perkasa melawan penjajah Belanda? Jawabannya adalah Sultan Hasanuddin. Iya, benar sekali jawaban yang diberikan oleh Regu A. Maka Regu A berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. Soal yang keempat. Di tanah Serambi Mekah dikenal dengan puncak kejayaan Islam pada masa Kesultanan Sultan Iskandar Muda. Dan di bawah Kesultanan Sultan Iskandar Muda tersebut juga mempunyai kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh tanah Serambi Mekah. Soalnya adalah, siapakah pendiri kerajaan Islam pertama? Regu Mirah. A, dipersilahkan. Malik Al-Saleh, Kerajaan Samudra Pasar. Soal yang lengkap.
Siapakah pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara? Dan apa nama kerajaan tersebut? Jawabannya adalah Malik As-Saleh dalam kurung kerajaan Samratasa. Iya, benar-benar lagi untuk regu A. Maka regu A mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima. Apakah nama lain surat? Apakah nama lain surat atau Regu Hijau. C, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah Bara'ah Al-Fadilah. Iya, benar sekali. Jawaban yang diberikan oleh regu C. Maka regu C berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. soal yang ke-6. Di bumi Israel di Mekah, dari zaman dahulu sampai sekarang, kita kenal dengan daerah konflik ataupun sengketa bersenjata telah merebutkan kekuasaan. Maka pada masa kurun yang tertentu tersebut pernah reda, pernah damai, pernah melanjutkan kembali perjuangannya masing-masing untuk merebut kekuasaan dari pihak yang tertentu. Pertanyaannya adalah, kapankah? Pertanyaannya adalah, kapankah? Pertanyaannya adalah, kapankah di tanda tangan Regu A, dipersilahkan. 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Soal yang lengkap. Kapankah ditandatangani perjanjian damai MOU antara Republik Indonesia dan di mana? Jawabannya adalah 15 Agustus 2005 di Helsinki, di negeri Finlandia. Iya, benar sekali. Jawaban yang diberikan oleh regu A. Maka regu A berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Sebutkan soal yang ke-7. Sebutkan sifat-sifat yang tergolong ke dalam sifat sebutkan sifat-sifat yang tergolong ke dalam sifat yang tergolong ke dalam sifat mana? Regu A, dipersilahkan. Putra, iradah, ibu, ayah, sama basar. Jawaban yang diberikan oleh regu A, kudrah, irada, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Iya, benar lagi. Untuk regu A, maka regu A berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. Ya, soal selanjutnya yaitu soal yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke dunia ini pada pertama kali pada masa Rasulullah masih bersembunyi di Gua, dan diturunkan Al-Quran ke dunia ini dalam kurun waktu selama 20 tahun. Dan Al-Quran tersebut terdiri daripada pembahagian surah-surah sesuai dengan keadaan ataupun hal yang terjadi pada masa Rasulullah. Maka
Pertanyaan adalah, berapakah jumlah surat Al-Quran yang dinamai dengan nama para nabi? Regu. Yo. C. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah ada 6. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, Nuh. Jawaban soal yang lengkap. Berapakah jumlah surat Al-Quran yang dinamai dengan nama para nabi? Sebutkan satu persatu. Jawabannya adalah ada 6. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, dan Nabi Nuh. Iya, benar lagi untuk regu C. Maka regu C berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-9. Ucapan siapakah yang terekam dalam ayat berikut ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u. Regu A. Dipersilakan. Habib An-Najjar kepada Soal yang lengkap. Soal yang kedua adalah ucapan siapakah yang terekam dalam ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Surat Yunus. Jawabannya adalah Habib An-Najjar kepada kaumnya. Dewan Hakim Memutuskan. Jawaban yang diberikan oleh regu A benar sekali. Maka regu A mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. soal yang ke-10. Negara Arab Saudi pada dasarnya digabung menjadi satu kerajaan yang dinamai dengan Kerajaan Pesisir Arab ataupun Daerah Jazirah Arab. Maka sesudah demikian abad yang bertahun-tahun lamanya, nama negara Arab tersebut diubah oleh seorang raja yang terkenal pada masa itu. Pertanyaan adalah, siapakah pendiri kerajaan Arab Saudi? Regu A. Dipersilahkan. Abdulaziz As-Saudi. Soal yang lengkap. Siapakah pendiri kerajaan Arab Saudi? Jawaban yang benar. Jawabannya benar adalah Abdul Aziz As-Saudi. Iya, benar lagi untuk regu A. Maka regu A berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Soal yang ke-11. Dalam ilmu tajwid ada bermacam-macam wakaf. Di antaranya adalah wakaf kafi. Regu C. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang sudah sempurna tetapi masih memiliki kaitan makna dengan kalimat yang sesudahnya. Soal yang lengkap. Soal yang ke-11 adalah dalam ilmu tajwid ada bermacam-macam wakaf. Di antaranya adalah wakaf kafi. Apakah yang dimaksud dengan wakaf kafi? Jawabannya adalah wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang sudah sempurna tetapi masih memiliki kaitan dengan makna, masih memiliki kaitan makna dengan kalimat sesudahnya. Jawaban sangat tepat dan oleh Dewan Hakim memberi nilai 100 untuk regu C. Baik, soal dilanjutkan. Soal yang ke-12. Di dalam harta yang kita miliki, disitulah terdapat hak orang lain. Dikala harta tersebut mencapai nisab ataupun batas sah dan wajibnya mengeluarkan zakat. Pertanyaan adalah, sebutkan syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Regu C. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jawabannya adalah Islam tergelincir matahari pada hari terakhir Ramadan. Ada harta melebihi makanan dirinya dan keluarganya pada hari raya. Soal yang lengkap. Diulangi soalnya beserta jawaban yang benar. Soal lengkap adalah sebutkan syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jawabannya adalah Islam, tergelincir matahari pada hari terakhir Ramadan, dan ada harta yang merupakan dirinya dan keluarganya pada hari raya. Iya, tepat sekali jawaban yang diberikan oleh Regu C. Maka Regu C berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-13. Di dalam berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menentukan puasa itu adalah ada kalanya diwajibkan dan ada kalanya disunahkan, dan ada juga puasa tersebut diharamkan terhadap kita bersama. Maka dengan demikian, pertanyaannya adalah berapa harikah dalam setahun? Regu? Dipersilahkan. 5 hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, 3 hari tasyrik. Soal yang lengkap. Soal lengkap adalah berapa harikah dalam setahun kita diharamkan melakukan puasa? Sebutkan. Jawabannya adalah 5 hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Iya, lagi benar untuk Regu A. Maka Regu A berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-14. Untuk siapa sajakah? Regu? Silahkan. Untuk dirinya sendiri dan orang yang ditanggung nama. Soal yang lengkap. Soal lengkap adalah untuk siapa sajakah seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya adalah pertama untuk dirinya sendiri dan orang yang ditanggung nafkah. Maka jawaban yang diberikan oleh Regu A sangat tepat sekali. Maka Regu A berhak mendapatkan penambahan nilai 100. Baik, sekarang soal dilanjutkan. Soal yang ke-15 ini merupakan soal terakhir untuk masing-masing regu untuk diperebutkan. Siapakah yang diutus oleh Rasulullah? Regu? C. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah Sa'id bin Zaid. Soal yang lengkap. Soal yang lengkap adalah siapakah yang diutus oleh Rasulullah untuk menghancurkan berhala panat? Jawabannya adalah Sa'id bin Zaid. Iya, tepat sekali jawaban yang diberikan oleh Regu C. Maka Regu C berhak mendapatkan penambahan nilai yang terakhir 100. Penonton, siapakah yang akan gugur pada malam hari ini? Iya, sepertinya Regu B akan gugur pada malam hari ini. Baiklah para hadirin sekalian, itulah nilai sudah menyusul dan sekarang kita bacakan jumlah-jumlah yang diperoleh oleh regu favorit Anda. Kita dengarkan siapa yang akan gugur pada malam hari ini dan juga siapa ataupun regu manakah yang akan melanjutkan untuk grand final di malam minggu mendatang. Silahkan kepada moderator. Ya.